Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Putra Nuriza dengan NIM B200220450. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori dan konsep penganggaran. Yang pertama ada pengertian sektor publik. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran ini sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Anggaran sektor publik harus mencerminkan perubahan dalam prioritas dan kebutuhan masyarakat serta menentukan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Anggaran sektor publik juga sangat penting untuk mencapai tujuan penyediaan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran sektor publik disusun dengan prinsip seperti otorisasi oleh badan legislatif keseluruhan, integritas anggaran, dan alokasi non-diskresioner. Anggaran sektor publik juga merupakan alat akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dana publik dan melaksanakan program yang didanai dengan dana publik. Fungsi anggaran sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, alat perencanaan. Anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk estimasi biaya yang dibutuhkan dan dihasilkan yang diharapkan dari pengeluaran pemerintah. Yang kedua, alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian anggaran pemerintah, rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelajaran yang dapat dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan dan pengeluaran. Yang ketiga, alat kebijakan fiskal. Anggaran sektor publik juga berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan untuk pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi. Yang keempat, ada alat politik. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut. Proses penyusunan anggaran sektor publik merupakan prinsip pokok dalam siklus anggaran. Yang kelima, ada alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran yang disusun dengan baik dan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Dengan demikian, fungsi anggaran sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, dan komunikasi, serta memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dan karakteristik anggaran sektor publik adalah: yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, ada membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik anggaran sektor publik. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, koordinasi, dan komunikasi. Anggaran merupakan alat untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, anggaran sektor publik memiliki tujuan yang meliputi pencapaian tujuan fiskal, efisiensi, keadilan, transparansi, dan bertanggung jawab, serta karakteristik yang mencakup aspek keuangan, waktu, estimasi, dan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam pengangguran sektor publik.
Prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik meliputi: yang pertama ada otorisasi oleh badan legislatif. Anggaran harus disetujui oleh badan legislatif sebelum dapat diimplementasikan. Yang kedua, keseluruhan. Anggaran harus mencakup keseluruhan semua pendapatan atau pengeluaran yang direncanakan untuk periode tertentu. Yang ketiga, ada integritas anggaran. Anggaran harus mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat serta harus disusun dengan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, alokasi non-diskresioner. Anggaran harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Yang kelima, keterkaitan antara tujuan dan anggaran. Anggaran harus mencerminkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik meliputi otorisasi oleh badan legislatif, keseluruhan integritas anggaran, alokasi non-diskresioner, dan keterkaitan antara tujuan dan anggaran. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Pendekatan penganggaran pada sektor publik. Pendekatan penganggaran sektor publik adalah cara atau metode yang digunakan dalam menyusun anggaran sektor publik. Terdapat beberapa jenis pendekatan dalam sektor publik, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan New Public Management. Pendekatan tradisional menitik beratkan perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan, sedangkan pendekatan New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan. Pendekatan ini juga menuntut adanya pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berorientasi pada pengukuran hasil, bukan lagi sekedar pengukuran input atau output. Dalam penganggaran sektor publik, pendekatan yang digunakan harus mencerminkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah serta harus disusun dengan transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan teori anggaran sektor publik. Perkembangan teori penganggaran sektor publik mengikuti dinamika tuntutan yang muncul di masyarakat. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dengan berubah sesuai dengan perkembangan sistem administrasi dan publik, serta tuntutan masyarakat dalam konteks sosial dan politik tertentu. Teori penganggaran sektor publik tidak lepas dari perkembangan teori administrasi publik dan teori organisasi. Para pemikir pada masa periode tersebut telah memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori penganggaran sektor publik. Dengan demikian, teori penganggaran sektor publik senantiasa beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial politik dan administrasi publik. Penganggaran dan standar pelayanan minimal. Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan dan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Standar layanan minimal atau SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. SPM menjadi prioritas dalam menjamin pemenuhannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.